Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Kami pun mengerjakan penelitian terbaru kami, yaitu topeng kulit. Kami berharap penelitian ini dapat membantu orang yang terkena luka bakar agar wajahnya kembali seperti semula. Dan apakah aku boleh minta bantuan mencampurkan cairan ini dengan cairanmu? Tentu saja boleh, Atta. London pun mencampurkan cairan yang diberikan oleh Atta dengan cairan miliknya. Di depan gedung lab. Aku akan membakar gedung ini dan menghancurkan penelitian milik mereka. Ha 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 ha. Aku harus segera lari dari sini atau aku akan mati. Di dalam gedung lab. Kenapa di sini ada bau asap? Iya, aku juga mencium bau asap loh. Di belakangmu ada api. Hanun pingsan. Bagaimana ini? Kamu keluar dulu, aku akan menyelamatkan. Berjanjilah untuk menyelamatkan Hanun London. Aku harus menyelamatkan Hanon. Akhirnya London dan Hanun pun selamat. Untungnya kalian berdua selamat. Tapi kita harus membangunkan Hanon dulu. Atta dan London pun membangunkan Hanun dengan berbagai cara. Akhirnya Hanun pun tersadar. Aku di mana, teman-teman? Dan mengapa lab kita terbakar? Akhirnya kau sadar. Tadi kau pingsan, Hanun. Tapi kita jadi luka bakar karena kebakaran ini. Di sisi bos Atta, Hanun, dan London. Pak, saya cuma mau bilang bahwa lab Y13 telah terbakar. Apakah itu beneran? Tentu saja, Pak. Baiklah, kita ke lab Y13 sekarang. Bos Reski dan TM Geris pun ke lab Y13. Sepertinya Bos Reski pun dihipnotis oleh TM Geris agar dapat mempercayainya. Penelitian yang kita buat susah-susah hancur karena kebakaran. Yang sabar ya, Hanon. Kami minta maaf, bos. Kolej saya pecah. Tapi kenapa? Tidak ada tapi-tapi. Akhirnya Hanun, Atta, dan London pun dipecat. Hanun dan London menjadi sangat sedih karena telah dipecat oleh Bos Reski. Lalu Atta pun membuka jendela. Kuenya kak, kuenya Puk. Lihat, anak kecil aja bisa kerja. Kita yang udah dewasa malah pengangguran. Setiap hari Hanun, Atta, dan London pun hanya duduk-duduk dan bersedih. Kalian punya ide untuk meyakinkan bos bahwa kita bukan pelaku? Saya gak punya ide. Setiap hari kegiatan London, Atta, dan Hanun hanya makan, minum, dan tidur lagi. Durasi doang. Aku kan katanya mau voice act ini juga harus diperpanjang dong suaranya sampai akhir biar 100%. Pada suatu hari, terpikirkan sesuatu di otak London. Teman-teman, aku punya ide. Ide apa itu, London? Jadi idenya itu kita bakal keluarkan uang dari rekening kita untuk melanjutkan penelitian kita yang belum selesai sampai saat ini. Jadi kalian setuju gak? Baiklah, kami setuju. Kalian beneran? Tentu saja. Dan akhirnya London, Hanun, dan Atta pun mengeluarkan uang mereka untuk melanjutkan penelitian mereka yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, Kamu diangkat menjadi ilmuwan di sini dan saya akan memberi kamu karena telah memberitahu Kak saya tentang kebakaran itu.
Wah, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Pada saat malam hari di rumah TM Gerils. Dia ternyata lebih mudah dimanfaatkan dari yang kukira. Setiap hari TM Gerils pun memanfaatkan uang Pak Reski. Semakin lama keadaan pun makin sulit untuk Pak Reski, Hanun, Atta, dan London. Di sisi Pak Reski, Kenapa uang perusahaan makin menipis ya? Apa alasannya? Padahal aku sudah memecat Hanun, Atta, dan London. di sisi Hanun, Atta, dan London, keadaan menjadi semakin sulit. Uang Hanun, Atta, dan London pun semakin menipis. Uang kita tinggal dikit, tapi penelitian kita belum siap-siap. Apa cara yang harus kita lakukan agar tetap dapat makan dan minum? Satu-satunya cara adalah berhemat. Baiklah jika itu satu-satunya cara. Atta, Hanun, dan London pun tetap melanjutkan penelitian mereka sampai sekarang. Dan Pak Reski sedang meneliti alasan kenapa uang perusahaan berkurang drastis. Ketika istirahat, Teman-teman, ayo makan. Ayo makan Indomie! Indomie seleraku. Atta, Hanun, dan London makan Indomie bersama untuk berhemat ala anak kos. Pak Reski tetap mencari alasan kenapa uang perusahaan bisa berkurang drastis dengan menyewa seorang detektif. Kamu saya bayar untuk menemukan alasan kenapa uang perusahaan bisa berkurang drastis. Baiklah, Pak. Detektif itu bekerja sebaik mungkin agar bisa mengetahui alasan uang perusahaan bisa berkurang drastis. Sudah hampir sebulan, tapi detektif itu belum menemukan alasannya. Udah sebulan aku mencari tapi belum ada hasil. Aku harus merencanakan rencana 5 tahun. Detektif itu pun pulang ke rumahnya untuk merencanakan rencana agar bisa menemukan alasan uang perusahaan bisa berkurang drastis. Jadi rencananya itu begini dan begini. Seminggu kemudian, rencana yang dibuat oleh sang detektif pun telah siap. Sang detektif pun mengajukan rencananya ini pada Pak Reski. Saya sudah punya rencana, jadi di setiap lab dan kantor kita akan menyuruh orang untuk memantau ruangan. Jadi apakah Bapak setuju? Tentu saja. Ya, lalu mereka pun memperkerjakan orang lain dan membayar mereka. Di sisi Atta, Hanun, dan London, uang kita sudah habis, teman-teman. Iya, aku tahu. Tapi, Atta, kamu tidak usah menangis. Menangis tidak akan memecahkan masalah. Baiklah. Atta, Hanun, dan London mengalami kesulitan dalam keuangan. Bahkan untuk makan Indomie saja hanya bisa makan 1 hari sekali 3 bungkus. Oke, mari kita lanjut ke ceritanya 1 bulan kemudian. Di mimpi Hanun. Siapa kamu? Dan di mana aku? Wah, Mama! Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Ah, iya, aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku adalah Peri Jia. Oh, jadi si pendek ini adalah peri. Jangan remehkan aku. Iya. Aku ada sesuatu untuk kamu ketahui. Emang apa itu? Besok kamu ke taman, beri makan burung dengan roti. Emang ada apa? Ikuti saja. Baiklah. Besok harinya. Apa yang maksud dari mimpi semalam?
Turutin aja deh, siapa tahu ada sesuatu. Kata perinya beri makan burung roti. Berarti harus ke toko roti dong, sekalian buat makan hari ini. Baiklah, aku harus ke toko roti. Setelah sampai di toko roti, saya ingin beli roti tawar. Baiklah, ini rotinya. Lalu Hanun pun pergi ke taman untuk memberi makan burung roti. Kata perinya, aku harus kasih makan burung. Lalu Hanun terpikirkan sesuatu. Ternyata hal yang kurang dari penelitian tersebut adalah burung dan remahan roti. Akhirnya aku mengerti maksud peri tersebut. Hanun pun pulang dan mencampurkan remah roti dan bulu burung tersebut ke bahan eksperimen mereka yang sudah hampir siap. Lalu akhirnya eksperimen Hanun pun berhasil. Yeay, berhasil! Tapi siapa yang akan mencobanya? Tentu saja aku. Setelah Hanun mencoba penelitiannya ke muka dirinya sendiri. Tante Hanun cantik banget ya. Aku mau rencana balas dendam ke Pak Reski. Setelah menjelaskan semua rencananya. Jadi kalian setuju gak? Tentu saja Tante Hanun yang cantik. Esokan harinya ketika mau menjalankan rencana balas dendam. Saatnya mencari pekerjaan baru. Mereka pun pergi ke perusahaan saingan dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya. Setelah masuk ke dalamnya, saya ingin bertemu dengan bos perusahaan ini. Ya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya? Hanun dan sang bos pun ingat bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Lalu mereka pun berbincang-bincang sebentar. Lalu Hanun pun menunjukkan penelitian topeng kulit tersebut. Apakah kamu setuju dengan penelitian topeng kulit tersebut? Tentu saja. Mana aku bisa menolak penelitian sebagus ini? Atta dan London pun sangat senang karena penelitian mereka diterima di perusahaan Pak Reski. Yang menyebalkan. Pak Reski sangat mudah dibodohi. Ngapain di sini ada uang untuk bayar listrik? Ini semua hanya kesalahpahaman. Lalu sang detektif pun memberitahu Pak Reski dan TM Geris pun dipecat. Kamu saya pecat. Sabila rela mengeluarkan banyak uang untuk mengiklankan produk mereka yaitu topeng kulit. Akhirnya produk mereka pun menjadi tren di bidang kecantikan karena produk mereka terlihat sangat asli bagi penggunanya. Akhirnya mereka pun dikenal sebagai ilmuwan yang punya wajah jelek dan tidak ada lagi bersembunyi di topeng kulit lagi. GL. Lalu kalian share biar kenotis. Lalu kalian like and comment. Saya mohon maaf kalau GCMM-nya jelek.